Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita berjumpa lagi hari ini di hari Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari berkat, hari pemberian Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Sebelum kita membaca Alkitab bahkan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, ada syukur, hormat, dan sembah yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu saja. Karena kami sungguh merasakan kasih sayang penyertaan-Mu di hari baru, hari pemberian Tuhan, nafas hidup yang boleh kami nikmati baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga Kristen. Kami mau mendasari hari ini, mendasari kehidupan kami dengan terang kebenaran firman Tuhan. Kami akan membaca, bahkan merenungkan bersama firman Tuhan. Karena itu kami memohon hikmat Roh Kudus Tuhan, memampukan kami untuk memahami setiap firman, supaya firman itu dapat tinggal tetap dalam hati kami, untuk kami lakukan dalam setiap tugas kerja, pekerjaan pelayanan yang kami lakukan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dalam Kisah Para Rasul, pasal 5, ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah mendustai Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Cerita Ananias dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 4 membawa kita kepada pemahaman yang mendalam tentang betapa seriusnya tindakan mendustai Tuhan Allah. Petrus dengan tegas mengingatkan Ananias bahwa kesalahannya tidak hanya terbatas pada kebohongan kepada manusia, tetapi mencapai dimensi yang lebih tinggi, yaitu mendustai Allah. Sebelumnya menjual tanahnya, Ananias memiliki hak sepenuhnya atas miliknya. Dan Petrus tidak menyalahkan Ananias atas hak yang dimilikinya atau keputusannya untuk menjual atau tidak menjual. Hal ini mengingatkan kita akan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan Allah dalam memiliki harta benda dan mengambil keputusan yang bijak. Petrus menyoroti lebih dalam ke hati Ananias. Masalah tidak hanya pada tindakan fisik menjual tanah, tetapi juga pada rencana yang tidak jujur dalam hatinya. Ini mencerminkan pentingnya motivasi yang benar dan tulus dalam setiap tindakan. Bagaimanapun Tuhan Allah melihat dan menilai hati. Petrus menegaskan bahwa mendustai Tuhan Allah melibatkan dimensi rohania yang lebih dalam. Hubungan dengan Tuhan Allah tidak dapat dipisahkan dari kejujuran dan kesetiaan terhadapnya. Tindakan tidak jujur Ananias bukan hanya mengecewakan manusia, tetapi juga melukai hubungannya dengan Sang Pencipta. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Melalui kisah ini, kita diajak untuk merenung tentang motivasi dan niat di dalam hati kita, agar kita senantiasa memastikan bahwa setiap tindakan yang kita ambil sesuai dengan kehendak-Nya. Kesetiaan dan kejujuran kita bukan hanya tanggung jawab terhadap sesama manusia, tetapi juga bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Sang Pencipta yang melihat hati kita. Kita semua yang diberkati Tuhan, keluarga Kristen diajarkan untuk hidup berintegritas satu kata dan perbuatan dalam hubungan dengan Allah dan sesama. Dan ini mencakup semua aspek kehidupan, termasuk pengelolaan finansial dan memberikan persembahan. Pesan firman hari ini mengajak keluarga Kristen kita semua untuk memberi perhatian serius terhadap ketulusan dan integritas dalam setiap tindakan, terutama dalam hal memberikan dan berbagi.
Implikasi kejujuran di hadapan Tuhan Allah sebagai landasan yang kuat bagi keluarga Kristen adalah menghindari konsekuensi malapetaka yang mungkin timbul akibat ketidakjujuran. Renungan ini mengingatkan kita bahwa kesalahan yang melibatkan kebohongan kepada Tuhan Allah memiliki konsekuensi serius. Ananias tidak hanya kehilangan nyawanya secara fisik, tetapi juga mengalami pemutusan hubungan spiritual yang mendalam dengan Tuhan Allah. Kesalahan Ananias menjadi seruan bagi kita untuk hidup dengan ketulusan dan integritas dalam segala hal. Tuhan Allah menghargai hati yang tulus dan tindakan yang jujur. Semoga Tuhan memampukan kita untuk melakukan setiap firman, mengaplikasikan setiap hal dengan jujur, dengan hati yang tulus untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman di pagi hari ini. Ada waktu dan kesempatan yang Engkau beri bagi kami untuk kembali menilik kehidupan kami pribadi maupun sebagai satu keluarga. Di hadapan Tuhan, kami adalah manusia yang penuh kekurangan, yang terbatas dengan segala daya dan dana. Karena itu kami mau selalu berseru kepada Tuhan lewat setiap tugas, kerja, usaha, pelayanan yang kami lakukan. Biarlah semuanya dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Sambil Engkau terus memperlengkapi kami supaya menjadi pribadi yang jujur dan senantiasa melakukan segala sesuatunya dengan hati tulus kepada Tuhan. Karena sesungguhnya siapakah kami tanpa Engkau Tuhan? Hanya di dalam nama-Mu dan kuasa-Mu saja kami dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup ini dengan segala dinamika yang ada, masalah, tantangan, pergumulan kehidupan. Karena itu hanya di dalam nama Tuhan saja kami mau menyerahkan kehidupan kami, rencana, impian pribadi maupun keluarga. Tapi pun dalam setiap tantangan pergumulan kehidupan yang sementara kami jalani, kami mau berseru hanya di dalam nama Tuhan, karena hanya kepada-Mu saja ada sukacita, damai sejahtera yang boleh senantiasa kami rasakan. Biarlah dalam setiap tugas, peran, dan fungsi yang sementara kami kerjakan oleh berkat daripada-Mu, oleh anugerah yang boleh Engkau nyatakan, itu kami lakukan dengan jujur bertanggung jawab, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi semua kami yang menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di pagi hari ini. Jemaat Tuhan di mana saja berada, bahkan secara khusus Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, dari kolom 1 sampai kolom 27, diberkatilah kami yang akan mengawali setiap tugas kerja, usaha, pekerjaan, pelayanan di sepanjang hari ini. Biarlah kami melakukan semuanya berlandaskan nama Tuhan. Tapi pun bagi anggota jemaat yang bersyukur berhari ulang tahun pribadi maupun keluarga di hari Selasa ini, tanggal 11 Juni, Tuhan berkati mereka semua. Biarlah setiap syukur sukacita yang boleh dirasakan dipersembahkan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang bergumul secara khusus, sakit, penyakit, yang dirawat di rumah sakit, pun yang dalam masa pemulihan di rumah, Tuhan jamah, Tuhan urapi mereka, sehingga ada kesembuhan yang berasal daripada-Mu, baik mereka yang sakit menahun, tapi juga yang sudah beberapa bulan ada di rumah sakit. Tuhan berkati, Tuhan jamah, kuatkan iman mereka, supaya lewat gumul sakit penyakit yang diderita, ada nama Tuhan yang senantiasa mereka sembah, yang mereka imani, dan berpaut hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi tim multimedia, Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, setiap mereka yang terlibat di dalamnya pribadi bersama keluarga, Tuhan berkati, biarlah dalam setiap pemberian diri yang dilakukan, itu dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bersyukur dan bermohon, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah Renungan Harian Keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.